Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Imam At-Tirmizi Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa menikmati kebersamaan ini walaupun terlalu cepat ya, karena suasana raya masih terasa, ketupat masih ada gitu. Tapi subhanallah, masyaallah, semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Terima kasih kepada para panitia, para pengurus yang telah berjasa untuk melakukan menginisiasi pertemuan ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Oleh itu mari kita bersyukur pada Allah SWT. Sebab dengan syukur itu insyaallah nikmat yang sudah ada Allah semakin tambahkan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga semakin hari cintanya dalam hati semakin terpatri, lebih kuat dari besi, sehingga tidak goyah oleh berbagai propaganda dan syubhat serta syahwat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, masih kita lanjutkan bersama Imam kita An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam babu kathrati abwabil khair, bab tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Masuk pada hadis yang ke-14, Ar-Rabi'a Ashar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala,
Anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kabair. Rawahu Muslim fi kitab at-taharah. Anhu, diriwayatkan daripadanya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia bersabda, as-salawatul khamsu. As-salawat al-khams, salat yang 5 waktu. As-salawat, salat 5 waktu. Wal jum'atu ila al-jum'ah, dan dari Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna, menjadi mukaffirat, penebus dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Izajtunibatil kabair, apabila dihindari al-kabair. Al-kabair jamak kabira, yaitu dosa-dosa besar. Subhanallah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, hadis ini sungguh memberi semangat dalam diri, dalam hati kita. Ternyata salat-salat 5 waktu ini, di samping pahala yang tak terkira yang Allah berikan, ternyata juga menggugurkan hutang-hutang kita, menggugurkan hutang-hutang rutinitas kita. Artinya dosa-dosa yang mungkin rutin, yang tidak bisa terelakkan oleh kita. Tapi kalau kita ke masjid, pergi sholat, maka dia akan menjadi penebus dan penghapus utang-utang tersebut. Dan oleh itulah sebabnya kenapa orang-orang yang selesai menunaikan salat-salat berjamaah atau salat-salat 5 waktu itu akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketenteraman sebagai balasan nyata dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beda dengan orang yang belum menunaikan salat. Orang yang melambatkan salat, tidak ada ketenangan, tidak tenteram dia. Dan itu bisa dilihat sendiri, nyata gitu. Apapun kesibukan yang membuat dia melambatkan salat, tidak nyaman dia mengerjakannya. Sebentar-bentar nengok jam, rapat misalnya, rapat penting, ya, tidak nyaman. Sebentar-bentar nengok jam, sebentar nengok kiri kanan, gelisah. Ya, kapan selesai ini rapat? Ya kan? Atau bekerja, apapun pekerjaan. Tapi bila orang yang bila mendengar panggilan ilahi, azan yang dikumandangkan, dia tinggalkan, maka dia tak aman. Sebab apa? Di saat kita sanggup meninggalkan itu, berarti kita menganggap dunia ini kecil sekali. Kalau dunia sudah kecil, kan dunia yang bikin kita tidak nyaman itu kan dunia, Bang. Ya kan? Yang bikin kita tidak nyaman itu kan dunia. Pendapatan duniawi kita. Kalau pendapatan ukhrawi bikin nyaman terus. Semakin berlomba kita untuk cari pahala, semakin nyaman kita. Tidak ada orang babuik lah. Ya tidak babuik lah. Tidak ada mesti tangkau gara-gara itu dia. Dek gara duniawi tangkau. Walaupun kadang-kadang berbunyi agama, tapi gara-gara duniawi di dalamnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi menunjukkan kepada kita dalam hadis ini
pintu kebaikan itu terbuka di hadapan kalian banyak sekali. Ya salat aja kalian 5 waktu, dan kemudian salat Jumat ke Jumat, dan puasa Ramadan ke Ramadan. Itu menjadi penghapus dan penebus segala dosa yang kalian lakukan, di antaranya dari subuh ke zuhur. Ada nggak dosa kita buat? Hah? Dan tidak usah, tidak ada dosa lolok jodohnya dari subuh sampai zuhur, itulah dosa. Iya, sebab ketika antum tidur dari subuh sampai zuhur, berapa banyak kewajiban yang ditinggalkan. Antum punya kewajiban untuk apa? Mendidik anak-anak kita, punya kewajiban untuk mencari nafkah, ya kan Pak ya? Jadi walaupun lolok tetap dosa juga, kecuali tidur di waktu yang Allah anjurkan, ya kan? Wah, seorang bekerja lolok dosa. Tapi kalau seandainya sedang lolok bojo kerja, rugi wah. Nyawa waktu lolok di bojo bekerja, makanya sakit badan dia. Banyak orang sakit gara-gara lawa waktu lolok masih tetap bekerja. Kadang-kadang lah waktu lolok, tapi nak jaga je boleh. Besok aku sampai batang sekali so. Nak hilangkan tu. Awaklah kopi. Antu sakit jantung. Ya kan? Sudahlah kopi menampak copetnya apa namanya? Naik tensi, tambahlah esok. Jadi daru tak nak laju gerak, tapi esok di stop dah. Direm toga, akhirnya tidak sehat kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi gimana pun kita tidak bisa menghindari yang namanya dosa-dosa kecil itu. Nah, gimana cara kita untuk menghindari itu? Karena dosa kecil bang, ya contoh utang 1.000 rupiah, tapi kalau nak berkumpul tiap hari 1.000, tiap hari 1.000, dia kata 60.000 setahun. Ya, 360.000 kalau dosa 360.000 boleh tu sih. Ya, tapi kalau nak berat, ma'asyarul kiram, tapi itu bisa dilunasi, bisa dihapuskan, bisa ditebus dengan salat 5 waktu atau Jumat ke Jumat. Makanya rugi orang yang tak pergi Jumat, rugi orang yang tak pergi salat, dan lebih rugi juga orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Tapi nah, dosa ini diampuni ya apabila dosa-dosa besar dihindari. Di sini ada 2 tafsir ulama. Apakah dosa kecil itu dihapus dengan syarat dosa besar dihindari? Artinya kalau tidak dihindari dosa besar, tidak terhapus dosa kecil. Apa misalnya dosa besar? Dosa besar itu adalah yang ada hadnya di dunia. Ada hadnya di dunia, ada hukum had hududnya. Misalnya orang membunuh, apa hadnya? Dikisas. Ya kan? Ini dosa besar. Orang berzina ada hadnya, dicambuk atau dirajam. Ini ada hadnya. Atau diancam masuk neraka. Diancam masuk neraka. Apa contohnya? Riba. Oh, riba. Nah, riba ada hadnya, ada hukumannya di dunia? Enggak ada, tapi ancamannya masuk neraka. Ya, hukuman hadnya enggak ada. Misalnya hukum pancung enggak ada. Tetapi diancam masuk neraka. Dan di dunia saya sudah merasakan nerakanya riba itu. Semua orang yang pernah merasakan riba pasti sengsara. Kan ya? Sengsara, zalim riba itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, zalim riba itu zalim. Nah, itu dosa besar. Atau mencuri ada hadnya, berarti dosa besar.
Durhaka pada orang tua, ada hadnya? Tidak, tapi terlaknat. Berarti dosa besar. Wanita yang tidak taat pada suaminya, ya, taat ke kawannya, ngaji rajin, tapi kayak laki melawan. Adoro, itu grup-grup menderita. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Jadi ngaji, iya betul ngaji. Baca Quran mantap, tahsin ikut tawi. Tapi ketika laki terlalu dibantah. Anak laki suka lo memerintah, nang kawan suka bantah. Nah ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti syarat dia terancam terlaknat. Berarti durhaka pada suami adalah dosa besar. Suami yang menyia-nyiakan istrinya, tidak memberikan hak dan nafkahnya, ada haknya? Tidak ada, tapi terancam masuk neraka. Yang beristri lebih dari, bukan dari satu lah dulu, kalau suka 4. Lebih dari satu, tidak adil di antara keduanya, terancam masuk neraka. Haknya di dunia nggak ada, tapi terancam masuk neraka. Berarti dosa besar. Nah, terhapusnya dosa-dosa kecil tadi, apakah harus meninggalkan dulu dosa besar ini, atau maksud dari hadis ini adalah bahwasanya dosa kecil tetap dihapus, tapi dosa besar tidak. Maknanya, kalau pendapat yang pertama, kalau kau tak tinggalkan dosa besar semuanya, sholat yang 5 waktu ini tidak bisa menghapus menebus dosa-dosa kecil. Nah, ini bahayanya tuntun. Ya, jadi seharusnya kita terima tak kita terima gara-gara dosa besar yang kita lakukan, maka tinggalkan. Sebagian ulama mengatakan tidak, walaupun dia melakukan dosa besar dan belum bertobat daripadanya, tapi kalau dia tetap sholat, tetap puasa, ya tetap ke sholat Jumat, tapi dia belum tobat dari dosa besarnya, maka dosa-dosa kecilnya tetap dihapuskan. Ya, yang tidak dihapuskan adalah dosa besar. Maknanya dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan ini. Dosa besar wajib bertaubat kepada Allah SWT dengan 3 syarat. 1, meninggalkan langsung. 2, menyesali. 3, berazam untuk tidak kembali. Sebagian ulama menambahkan 2 syarat lagi. Yang 1, yaitu syarat yang keempat adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kelima, taubat itu dilakukan dengan sukarela, ikhlas dia pada waktu yang belum terlambat. Kapan terlambat taubat? Bila nyawa sudah di kerongkongan, gargar, atau bila mentari sudah terbit dari arah barat. Arah barat. Nah, itu sudah terlambat taubat. Berarti ada 5 syaratnya. Makanya tidak bisa ditunggu-tunggu. Taubat itu tidak bisa ditunggu-tunggu. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini 2 penafsiran ulama. Nah, tentu saja yang kita ingin dosa-dosa besar, dosa kecil saja membebani, apalagi dosa besar. Maka setiap kita melakukan dosa besar, segera kita bertobat kepadanya. Tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Misalnya istri, sepenting apapun urusannya dengan temannya, tapi kalau suami yang memanggilnya, suami yang membutuhkannya, kan tinggal ambil telepon, mohon maaf ya, suami saya tidak mengizinkan saya pergi, selesai. Oh, ibu kena denda berapa? 50.000. Minta sama suami, bang kalau saya tidak pergi kena denda 50. Tidak apa-apa, 150 dikasih sama suami itu. Ya bang, memang salewat kalau letak dulu, kan ya, kelewat deh. Kalau tengok
ancak nampak dawanya. Kuat suruh copeknya ngojong, tak lewat apa? Kan tak, kalau nengok tak sepuluh nampak ancak. Jadi suruh tahu membantah. Sancak-ancak uang, tapi kalau suku bantah, nak bantah kau jual. Kan ya? Makanya kaum muslimin ini penting. Ya, makanya ada seorang wanita yang disebut puasa siang hari rajin. Sunat nih, kalau wajib dah jelas lah. Salat malam rajin. Cuman menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, hiya finnar. Dia masuk neraka karena menyakiti tetangga itu dosa besar. Nah, puasa kan sehari cuma, menyakiti tetangga tiap hari, tiap saat, habislah pahala itu. Nah, kalau tetangga saja disakiti, menggugurkan pahala amal-amal tadi, bagaimana dengan suami sendiri? Demikian juga suami jangan berbangga dulu, suami juga jangan menyakiti istri, sama kena. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi dosa-dosa besar harus dihindari agar dosa-dosa kecil kita diampuni dan dihapus oleh Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian andainya menurut pendapat yang kedua tetap diampuni dosa kecil dan dosa besar tidak, maknanya tentu saja apalah gunanya hutang-hutang 1000 dihapus tapi hutang 1.000.000 semakin bertambah lah mungkin. Kalaulah kita ingin dosa kecil kita dihapus, tentu dosa besar mesti kita nak dihapus. Dan prosedurnya alhamdulillah kan tak payah dong. Syaratnya menyesali. Kalau masih ada iman dalam hati, pasti kita menyesal berbuat dosa. Pasti menyesal buat dosa. Dosa apapun. Pasti orang menyesal. Kenapa saya melakukan itu? Ya kita marah-marah misalnya sama anak, sebentar lagi menyesal gitu. Ya kan? Menyesal. Apalagi kalau buang pakaian mau banana. Itu tidak cek menyesal masuk sel kan? Jadi kaum muslimin. Yang kedua, sifat dasar kita memang suka berbuat yang baik, berazam untuk berbuat baik, tidak kembali ke situ lagi. Yang ketiga, berbuat dosa itu sering harus memerlukan biaya, memerlukan waktu, memerlukan usaha. Ya payah itu buat dosa, kan payah buat, tidak payah buat dosa. Minjam piti di bank, kan ya, tidak payah, payah. Terpaksa bini hadir gay, mendatangani, iya, basawilah nama mak wak ke dalam dulu. Siapa nama ibu kandung? Iya, apa amat lah mati basawi dulu untuk buat dosa. Kayak tak? Kalau ningen ada payah harus meninggal? Enggak, cobiang kata selesai. Cobiang kata selesai. Itu sebelum mengurus buru. Sudah itu membayu. Enggak ngerti suami itu tuntun. Botang 1 juta pada hati itu bayu. Kan ya? 1 juta utang 1 juta pada hati itu bayu. Sudah itu ongkos barang awak 1 juta. Kalau telat tu tak dia uang 1 juta 230 hitung dia. Utang ditambah, nilai barang awak dijatuh dia. Makanya pemakan riba itu seperti orang kemasukan syaitan. Oleh sebab itu tinggalkan itu, selesai, tak bayar. Musikin wak dia ni makan riba tak jual. Alhamdulillah, justru setelah makan riba tu dia tambah musikin. Berapa banyak orang berhabisan gara-gara riba, maka tinggalkan. Demikian juga mencuri tanah, mencuri lah. Apa no bunyi kucang mangyo, anak tu kerajaan tu. Iya, bunyi serine ngandel nyo kucang. Nah, jadi kaum muslimin harus jatuh pah kuci aja, masya Allah. Tak kaji, ya apa payah tu cilon. Uang lalu awak masih jago. Asal itu dapatlah dia uang. Dapat kono
kena pelasa, kena pelayak. Kadang sampai nyawa melayang. Yang nama cilok ayamnya. Macilok ayamnya. Ayam apa kok? Dong, 40.000 sekilo. Tapi nyawa melayang gara-gara itu. Susah memang. Oleh itu makanya tinggalkan. Semua dosa itu menyusahkan. Makanya Nabi SAW katakan, wal ithmu mahaka binafsik. Di dosa itu yang membuat kamu tidak nyaman dalam hati. Wa karihta ayattali alain nas, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Kan ya? Orang lain tidak suka yang tentu. Anaknya tidak suka yang tentu. Oleh sebab itu, makanya dosa itu tidak buat nyaman. Maka tinggalkan. Karena kebaikan itu yang membuat kita nyaman. Masuk waktu? Subhanallah. Baik, kita azan dulu. Atau ditutup aja sih? Itu. Azan atau ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله. اللهم ارضى عنا الصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis yang ke-15,
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah anhu, yani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, mau tak kalian aku tunjukkan sesuatu yang Allah hapuskan dengannya dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat, meninggikan derajat kita. Qalu, sahabat berjawab, benar ya Rasulullah. Pasti sahabat menjawab iya, karena memang sahabat itu ya sangat menunggu-nunggu sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda dengan kita. Kalau kita takut sebentar-bentar sunnah. Nah, kalau sahabat tidak, berharap dia dapat pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sengaja menggunakan bahasa seperti ini untuk menarik perhatian. Dia dah tahu jawabannya, pasti mereka mau. Qalu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami mau. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih, menyempurnakan wudu di saat tidak senang. Artinya misalnya wudu di musim dingin, kita kan tidak ada musim dingin ya, kecuali tonton pergi misalnya ke Padang Panjang. Tidak dingin gini loh. Tidak ada lagi Bukit Tinggi, tidak boleh. Subhanallah. Ke Saudi lah, ke Saudi lah. Umrah musim dingin. Ya. Jadi isbal wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat itu tidak kita inginkan. Berat berwudu di musim dingin itu, tapi tetap disempurnakan. Makanya Allah SWT menjadikan ini suatu amal yang bila kita lakukan maka ditinggikan derajat dan dihapuskan dengannya dosa-dosa. Wa kathratul khuta' ilal masajid, dan banyak langkah ke masjid. Banyak langkah di sini tentu saja maknanya kalau jalan kaki tentu langkah. Kalau naik motor putaran rodanya. Di sini juga sebagian ulama menyebutkan bahwa jalan kaki ke masjid lebih utama katanya. Tapi kalau telah ambil tahu dia elok ya motor itu. Ya, kalau dia pergi jalan kaki, nah, maksudnya adalah semakin jauh jarak kita, semakin banyak langkah perjalanan kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sehingga ketika ada yang ingin pindah dari Bani Salimah yang tinggal dekat Masjid Kiblatin sekarang, ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi karena ingin selalu sholat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanakum Bani Salimah, tetap di tempat kalian, tuktab atharukum, sebab jejak kalian itu melangkah untuk sholat ke Masjid Nabawi yang jaraknya lebih kurang dari tempat mereka 3,5 kilo itu, tetap dicatat pahalanya. Ya, makanya semakin banyak langkah ke masjid, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak pahalanya. Makanya jangan bersedih misalnya kalau rumah jauh dari masjid. Jauh dari masjid. Ajan pula saya diam dalam masjid. Saya dalam masjid lebih cepat sampai. Nah, lebih cepat sampai. Tapi sudahlah, roket awaknya terlambat orang jauh je nanti. Capek memang, tak pejar. Umar roket tapi tetap terlambat. Nah. Taib.
Kemudian dalam hadis lain dikatakan, tidaklah seorang menuju masjid mengangkat kakinya kecuali diangkat 1 derajat, kemudian dia turunkan kakinya kecuali dihapuskan 1 kesalahan. Jadi kalau banyak salahnya banyak langkah ke masjid. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian wantidharus salati ba'da salat. Kemudian menunggu salat setelah selesai salat. Ini orang memang hatinya mu'allaq bil masajid, yaitu selesai salat dia menunggu lagi waktu salat yang lain, tidak keluar dari masjid. Iko payah tu sana. Hah? Payah tu sana. Mana bantah rumah sana sudah. Payah, berat. Maka Nabi menyamakannya dengan zalikumur ribat. Ini sama dengan orang yang berjihad di perbatasan. Berjihad di perbatasan. Karena memang berat. Meninggalkan keluarga jauh, ya. Kemudian kita siap-siap. Yang paling kono capek kalau serang di mana? Hah? Yang berada di perbatasan. Berada di perbatasan. Makanya kalau jadi tentara paling takut dikirim ke perbatasan. Dulu ke timur atau ke Papua atau ke Aceh. Kan ya takut aku nak kirim ke sama polisi takut dikirim ke Vietnam. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah. Karena memang berat itu, tetapi pahalanya Allah lipat gandakan. Makanya dihitunglah orang yang menunggu salat walaupun tidak salat dihitung pahala salat. La yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salat. Seseorang dihitung tetap salat selama menunggu orang salat. Makanya kalau ini disadari dan dihayati oleh setiap orang yang datang ke masjid, tidak mungkin dia bilang ke apa namanya, ke muazin atau bilang qamat. Ya. Pasti dia akan sabar menunggu, karena detik-detik dia menunggu itu terhitung pahala besar. Doa para malaikat untuknya menembus pintu-pintu langit. Awak kadang manci doa ke orang mati kadang. Kan iya? Inya butuh doa ke awak baca doa kayaknya. Allah tentu kau doa itu. Ada malaikat yang mendoakan gelisahnya. Tapi pakai orang tadi tu tolak mulamu situ dia. Bacium-cium lagi batu nisan. Ya. Kusuk-kusuk bacium-cium dan kadang babela kelambu lah. Hah? Babe palito. Babela macam-macam. Masya Allah kota impak di situ. Cuma dia kota impak takwi, jumpa tercuri. Padahal wali dia bisa tentu deh. Tentu sudah bisa jago dia kan, bisa jago dia berbahaya kecuali kota infak. Di mono kubuan yang ada kota infak pasti berkunci. Hah? Masalah copet apa itu? Allah siapa dek wali itu? Dek wali itu? Jadi kalau sentuh piti tidak cahaya ke wali sembunyi. Cik doa cahaya ke walinya, kalau piti tidak cahaya. Saya tengok. Kalau iya memang wali itu keramat, jadi kunci juga pintu kota infak tu. Taknya kita buka macam itu. Jadi kunci, insya Allah suagi dulu. Makanya, jadi kalau sederhana aja kita berpikir sebenarnya. Wali-wali seperti itu tu tak joleh wali lah. Tak joleh wali. Makanya Nabi SAW melarang kita mengkultuskan kuburan. Itulah sebabnya dilarang ziarah kubur, dilarang salat menghadap kubur, kemudian dilarang buat ayo kubur. Boleh ziarah kubur dianjurkan, tapi jangan ayo dete kubur. Kan tahu kan Nabi SAW. Bukan masalah mengada-ngada, enggak. Dilarang oleh Nabi SAW.
La tattakhidhu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku setempat hari berhari raya. Kita sih nonton Pak. Alah. Malaysia balik kampung cepat juga ayo jalan. Nah, Allah musta'an. Jadi Allah musta'an. Ya, ada lo kepentingan dalam dunia kan? Ada kepentingan. Ya semoga kalau tidak bisa dicegah, tentu kita yang mencegah diri sendiri. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita, keluarga kita dan semuanya. Bukan masalah ziarah, tidak boleh ziarah itu dianjurkan. Oh dilarang ziarah ya, ayo tidak dilarang ziarahlah hari raya, tapi menjadikannya hari raya khusus itu yang dilarang. Asonomo ayo ponomo, ayo zora, dan itu yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi SAW. Nya contoh pe zora tu pe nyanyi, kau kira tu pe galak-galak gaya. Berarti bergaya. Mampik nomo ayo. Nomo ayo namanya. Ya, semoga Allah memaafkan kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini amal-amal yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang jelas nomenklaturnya, jelas mata anggaran pahalanya, jelas prosedurnya, jelas SOP-nya, SK-nya, kita amalkan. Bahwa sering ke masjid, banyak langkah ke masjid. Kemudian apa lagi? Berwudu dengan sempurna, khususnya di saat kita sedang malas wudunya. Ada masuknya malah wudu, ada okay? Nah, di waktu itu kita sempurnakan wudu lillahi ta'ala. Kemudian sering berdiam di masjid. Ya, mudah-mudahan diamnya kita antara maghrib dan isya ini termasuk intizarus salati ba'da as-salah, yaitu menunggu salat setelah selesai salat. Dan di saat kita datang ke masjid, lambe qomatnya itu dinikmati, bukan justru menjadi sesuatu yang membuat kita tersakiti. Sehingga tidak ada lagi nanti di masjid-masjid itu banyak yang memerintahkan qomat. Karena yang memerintahkan qomat itu hanya imam atau yang mewakilinya. Sedangkan makmum wajib mengikut imam. Makmum wajib mengikut imam. Kecuali imamnya ada terlambat sekali, tidak condongkan datang artinya lah lewatlah 25 kali 25 minit 25 kali 2 minit misalnya artinya. Tapi kalau imam masih normal, tidak ada hak bagi jemaah untuk menyegerakan qomat. Dan nak copek, kalau nak copek, pilih musaji yang copek. Kaunya banyak adanya dalam lebih copek qomat lebih banyak pada non lambe. Kamu tengok beberapa masjid tu awak alun salat sunat lainnya lah selesai zikir bersama. Mau nak diintai lainnya tu zikir bersama bukan lamanya salat. Kalau kita kan tak, yang kita intai lamanya salat dan lamanya tenggang antara azan dan qomat, karena waktu itu waktu mustajab. Kalau waktu mustajab jadi pecopek tutui. Kalau bisa dilampen. Maksudnya salat subuh tu nak bersiap orang. Ini subuh tu boleh copek qomatnya. Tengok kiri kanan tak ada salat sunat, Allah. Sehingga kadang-kadang rakaat kedua bunyi apa tadi? Alarm qomatnya. Rakaat kedua imam doh. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ilmu itu ini kita terapkan, tidak ada lagi istilah bergulut-gulut, ya bergulut-gulut kita melaksanakan salat dengan tenang, dengan aman. Karena kita berada di rumah Allah, masa itu tidak bersegera. Kalau sampai antrian di kantor abdi istana negara, apa biasa bagi doa situ?
sembako ya. Sembako jadi istana negara nih. Misalnya bagi pangkat dan penghargaan. Leo Lamos itu nak sebantu. Apa lagi bagi? Demo. Leo Lamos itu kan? Iya, apa lagi diberi makan loh deh. Nah, jadi kaum muslimin mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk tidak ingin segera meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merindukannya supaya perlindungan Allah bagi kita di hari kiamat dan ditinggikannya derajat kita dapat kita raih insyaallah taala. Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.